3, 2, 1. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Masih rebahan? Hari ini Bang Satrio akan membahas alur film yang berjudul Castaway on the Moon. Film Korea yang digarap oleh sutradara Lee Hae-jun, rilis pada pertengahan tahun 2009. Film ini mengisahkan tentang perjalanan Kim Song-gun yang diperankan oleh Jung Jae-young, mantan karyawan perusahaan yang mencoba bunuh diri dengan cara terjun dari jembatan Sungai Han akibat terlilit hutang yang sangat besar. Scene awal memperlihatkan Kim Song-gun yang sedang berada di tepi jembatan sambil berbicara dengan petugas koperasi Happy Cash melalui handphonenya. Setelah mendengar jumlah hutangnya semakin banyak, Kim Song-gun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri loncat dari jembatan. Tapi sayangnya, keinginan untuk mati tidak mudah terkabul begitu saja, karena Kim Song-gun justru terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni yang terletak di bawah jembatan Sungai Han. Menyadari itu, Kim Song-gun mencoba untuk keluar dari pulau tersebut, agar bisa bunuh diri dengan loncat dari gedung tinggi berlantai 63. Dia berkeliling untuk mencari jalan keluar tapi tidak membuahkan hasil. Keesokan paginya, Kim Song-gun terbangun dari tidurnya karena mendengar suara kapal wisatawan melintas. Dia berteriak dan melambaikan tangan kepada wisatawan yang berada di kapal. Bukannya pertolongan yang didapat, wisatawan itu justru membalas lambaian tangan Kim Song-gun. Ia dikira menyapa mungkin ya. Setelah itu, Kim Song-gun menulis kata help di pasir agar ada orang yang melihat dan menolongnya. Kim Song-gun juga menggunakan teleponnya untuk meminta bantuan kepada polisi dan mantan pacarnya, tapi tidak ada yang peduli. Akhirnya, Kim Song-gun memutuskan untuk berenang. Karena Kim Song-gun tidak bisa berenang, dia malah tenggelam dan hampir mati hingga ingatan masa lalu tentang kehidupannya teringat kembali. Merasa semakin putus asa, Kim Song-gun memutuskan untuk gantung diri. Saat dia ingin menggantung dirinya, dia menunda hal tersebut karena perutnya terasa mulas dan pengen buang air besar, alias mencret. Di saat itu, Kim Song-gun berpikir dan mulai menangis meratapi dan menyesali masa lalunya sambil menghisap sari bunga. Di sini akhirnya Kim Song-gun memutuskan untuk tetap bertahan hidup. Kim Song-gun meminum air sungai dan memakan jamur untuk bertahan hidup. Dia juga dengan bodohnya ingin membuat api dengan cara menggosokkan dua bilah kayu. Padahal dia punya korek dan rokok di sini. Sangat pandai sekali. Sebelum tidur, Kim Song-gun juga memperlihatkan dan mengarahkan rudalnya ke kota sambil berteriak meluapkan kekesalannya. Keesokan paginya, Kim Song-gun berkeliling untuk mencari barang-barang yang bisa dia gunakan untuk bertahan hidup. Dia menemukan perahu kayu bebek yang kemudian dia gunakan sebagai rumah, dan benda lain seperti halnya botol deterjen. Kim Song-gun juga berusaha menangkap ikan, mengambil telur di pohon, dan juga menjebak burung untuk dimakan. Ya, walaupun selalu tidak berhasil dan berakhir dengan memakan jamur lagi. Ikan pertama yang dia dapat adalah saat dia keramas menggunakan deterjen, yang tidak sengaja membuat ikan-ikan di sungai mati keracunan. Keesokan paginya, dia juga mendapati seekor burung yang mati keracunan karena memakan sisa ikan yang dimakan Kim Song-gun. Di sisi lain, tampak seorang wanita tinggal di ruangan yang penuh dengan barang-barang dan sampah. Dia adalah Kim Jung-yeon, diperankan oleh Jung Ri-won, wanita yang sengaja menarik diri dari keramaian dan lebih memilih hidup di dunia maya. Dia bahkan hanya berkomunikasi lewat pesan singkat dengan keluarganya. Kim Jung-yeon rutin mengerjakan aktivitasnya di dalam ruangan, seperti tidur, makan, berolahraga, bekerja, dan melakukan hobinya, yaitu memotret bulan. Kim Jung-yeon juga memotret kota 2 kali dalam setahun saat musim semi dan gugur ketika ada pelatihan pertahanan sipil. Karena saat itulah kota akan sepi dari aktivitas warga. Dan pada hari itulah Kim Jong-hyun pertama kali menyadari tanda help yang dibuat oleh Kim Song-gun dan melihat pria itu saat dia sedang mencoba untuk gantung diri. Kim Jung-yeon yang merasa aneh pada pria yang dia lihat dari kameranya itu akhirnya memberanikan diri untuk mengamati gerak-gerik Kim Song-gun dan mulai tertarik padanya. Hingga Kim Jong-un mencetak foto tulisan help yang berubah menjadi hello.
Pagi hari, Kim Song-gun nampak sedang bermain golf menggunakan barang-barang bekas yang dia temukan. Beberapa saat kemudian terlihat sebuah kapal wisatawan akan melintas. Tapi bukannya meminta bantuan, pria itu justru lari bersembunyi. Dan disinilah perjalanan yang sebenarnya dimulai. Di persembunyiannya, Kim Song-gun tidak sengaja menemukan bungkus mie kacang hitam yang masih terdapat bumbu di dalamnya. Hal itu membuat dia sangat ingin sekali memakan mie kacang hitam sampai-sampai terbawa ke dalam mimpinya. Besoknya, Kim Song-un mencoba membuat mie dari rerumputan yang ia tumbuk, tapi tidak berhasil. Akhirnya dia kembali memakan ikan dan mulai menyesali saat dulu dia selalu menolak untuk makan mie kacang hitam. Kim Song-gun terbangun dari tidurnya karena kotoran burung yang terus jatuh ke atap perahu bebeknya. Dan saat itulah dia punya ide, mungkin saja dia bisa menemukan biji-bijian yang ada pada kotoran burung. Lalu dengan semangat Kim Song-un mulai menyiapkan lahan. Dia bahkan juga membuat pupuk organik dari kotorannya sendiri. Di sini Kim Song-un juga menyadari dia bisa mendapatkan rasa asin dari keringatnya sendiri. Karena mungkin merasa kesepian, Kim Song-un memakaikan pakaiannya pada orang-orangan sawah yang dia buat dan mulai mengajaknya bicara. Kim Song-un yang sedang merenung menemukan kata harapan pada bungkus mie-nya. Kemudian Kim Song-gun menjadikan kata itu sebagai pedoman bertahan hidup di pulau tersebut. Scene berpindah pada Kim Jung-yeon yang mulai aktif mengamati Kim Song-gun. Wanita itu menganggap Kim Song-gun adalah alien aneh yang kesepian dan berpikir untuk mengirim pesan kepadanya. Jadi pada malam harinya Kim Jung-yeon pergi keluar rumah dengan berbagai perlengkapan untuk menuju jembatan Sungai Han dan melemparkan botol berisi surat ke pulau tempat Kim Song-un berada. 3 bulan kemudian Kim Song-un sudah mulai terbiasa dengan kehidupan barunya di pulau tersebut. Dia sudah bisa menangkap ikan, mengambil telur dari atas pohon, membuat penggorengan dan menyeduh minuman. Kim Song-un bahkan juga menggunakan keringatnya sendiri sebagai pelengkap bumbu makanan, sembari tetap mengurus kebunnya. Dan pada hari itu juga dia mendapatkan tunas pertamanya. Kim Song-gun berkeliling di pulau mencari benda yang akan digunakan untuk melindungi tanamannya. Di sini Kim Song-gun secara tidak sengaja juga menemukan botol surat yang dikirim Kim Jung-yeon sebelumnya. Pria itu kemudian membuka botol surat berisi kata hello dan menyadari bahwa ada seseorang yang selama ini mengawasi dirinya. Kim Song-gun lalu memutuskan untuk membalas surat Kim Jung-yeon dengan kalimat how are you lewat tulisan pasir yang dia buat. Malam harinya, seperti malam sebelumnya, Kim Jung-yeon kembali keluar untuk mengirim surat kepada Kim Song-gun. Di surat itu tertulis fine thank you and you, yang lalu dibalas fine thank you oleh Kim Song-gun. Kim Song-gun terlihat mengurus kebunnya yang sudah ditumbuhi beberapa sayuran sambil berbicara pada orang-orangan sawahnya. Dan di hari itu juga Kim Song-gun menemukan satu pohon jagung yang berada di belakang orang-orangan sawah tersebut, yang nantinya bisa dia gunakan untuk bahan membuat mie. Terlihat jelas ekspresi bahagia di mukanya. Di rumahnya, Kim Jung-yeon berinisiatif memesan mie kacang hitam untuk diberikan kepada Kim Song-gun. Setelah pesanannya tiba, Kim Jung-yeon memberikan uang ke petugas delivery dan meminta petugas delivery mengantar mie tersebut ke pulau tempat Kim Song-un berada. Dengan raut muka kesal, petugas delivery mengantarkan mie itu ke pulau dengan menyewa perahu bebek kayu. Tapi sesampainya di sana, Kim Song-gun justru menolak kiriman mie kacang hitam itu. Karena dia ingin percaya pada harapannya untuk membuat mie-nya sendiri. Meskipun merasa kesal dan lelah, petugas delivery itu tetap mengantarkan kembali mie kacang hitam pada Kim Jung-yeon di rumahnya. Setelah sekian lama tidak bersosialisasi dengan orang lain, di sini untuk pertama kalinya Kim Jung-yeon menampakkan dirinya pada orang lain, dengan maksud bertanya apakah Kim Song-gun menitipkan pesan kepadanya atau tidak. Ternyata Kim Song-gun mengatakan semangkuk mie kacang hitam adalah harapan bagiku. Dan akhirnya Kim Jung-yeon memakan sendiri pesanan mie kacang hitamnya. Kim Jung-yeon memutuskan untuk menulis surat permintaan maaf pada Kim Song-gun. Kim Jung-yeon bahkan meminta kepada ibunya membawakan bibit jagung dan pot untuk ditanam di dalam kamarnya, agar dia bisa merasakan apa yang dirasakan Kim Song-gun. Surat yang dikirim Kim Jung-yeon diterima oleh Kim Song-gun.
Sebagai balasannya, Kim Song-gun pun melakukan hal konyol untuk menghibur Kim Jung-yeon agar wanita itu tidak merasa bersalah. Di saat hari panen tiba, Kim Song-gun mulai membuat mie dari jagung yang ditumbuk lalu mengolahnya. Pria itu ternyata juga menyimpan bonus makanan dari pesanan mie Kim Jung-yeon sebelumnya. Dia lalu menggunakan bumbu mie kacang hitam yang ditemukannya dan memplating mie-nya semirip mungkin dengan gambar pada kemasan. Dengan haru, Kim Song-gun memakan mie hasil buatannya itu sambil menangis bahagia. Perasaan yang sama dirasakan oleh Kim Jung-yeon saat melihat foto Kim Song-gun. Bahkan perasaan itu membuat Kim Jung-yeon semakin terbuka pikirannya dan mulai memilih tidur di luar agar lebih dekat dengan kamera dan jagungnya. Kim Song-gun menerima ucapan selamat melalui surat yang dikirim oleh Kim Jung-yeon. Dia sangat penasaran pada si sahabat pena dan bermonolog pada telepon seolah dia sedang berbicara pada wanita itu dan berharap bisa bertemu dengannya. Kim Jung-yeon bangun di pagi harinya dengan perasaan hati senang. Wanita itu menyirami jagungnya dan berniat melihat Kim Song-gun dari kameranya. Tapi setelah melihat pesan yang ditulis Kim Song-gun padanya, Kim Jung-yeon panik dan mulai mencari-cari foto orang lain untuk menyembunyikan identitasnya. Karena Kim Song-gun bertanya siapa dirinya. Pada malam hari seperti biasa, Kim Jung-yeon keluar dari rumah untuk mengirim surat balasan pada Kim Song-gun. Tapi wanita itu malah mengurungkan niatnya karena ragu untuk berbohong pada pria yang beberapa bulan ini menjadi sahabat penanya. Kim Song-gun yang merasa kecewa karena tidak mendapat balasan dari Kim Jung-yeon, kembali menulis pertanyaan untuk wanita itu. Melihat tulisan Kim Song-gun, ternyata hal itu justru membuat Kim Jung-yeon tidak suka dan memutuskan untuk berhenti mengawasi Kim Song-gun. Kim Jung-yeon bahkan mematikan kameranya, menutup kelambu kamar dan mulai kembali ke dunia maya. Tapi saat dia membuka sosial medianya, dia malah mendapat banyak komen kebencian karena akun palsu yang dia pakai. Sampai-sampai hal ini membuat Kim Jung-yeon ketakutan. Hujan mulai turun saat Kim Song-gun melampiaskan rasa kesalnya. Sedangkan di dalam tempat tidurnya di lemari, Kim Jung-yeon yang meringkuk karena demam mendengar berita bahwa badai akan datang. Di sini partnya agak melo ya. Kim Song-gun berusaha untuk mempertahankan kebunnya dari badai. Di sisi lain, Kim Jung-yeon hanya meringkuk menatap hujan yang masuk ke kamarnya melalui jendela. Di sini, Kim Song-gun juga harus menangis merelakan perahu bebeknya yang selama ini menjadi rumah baginya hanyut di sungai terbawa badai. Pagi setelah badai reda, Kim Jung-yeon cepat-cepat berlari ke kameranya untuk melihat keadaan Kim Song-gun. Wanita itu menemukan objek yang dia cari sedang duduk di tengah ladangnya yang sudah hancur. Dengan perasaan sedih dan marah, Kim Song-gun berlari dan menulis umpatan di atas pasir. Setelah hal itu, tiba-tiba dari belakang muncul dua petugas pemerintah yang sedang bertugas membersihkan pulau tersebut dari kekacauan badai. Mereka menegur Kim Song-gun karena berada di kawasan yang tidak boleh ditempati. Karena ketakutan, Kim Song-gun lari dan terjadi kejar-kejaran antara Kim Song-gun dan petugas. Sedangkan Kim Jung-yeon yang masih mengamati dari rumahnya mulai merasa cemas dengan nasib Kim Song-gun. Adegan kejar-kejaran tersebut berlanjut sampai tidak sadar Kim Song-gun berlari ke sisi pulau dan terkepung oleh banyak petugas. Karena terus memberontak, akhirnya salah satu petugas memukul Kim Song-gun sampai pria itu tidak berdaya. Dari jauh, Kim Jung-yeon terus mengamati Kim Song-gun yang diamankan oleh petugas. Melihat pria yang selama ini dia perhatikan tiba di perkotaan, membuat Kim Jung-yeon memberanikan diri untuk menemuinya. Wanita itu akhirnya berlari keluar rumah menuju keramaian dan bertemu dengan banyak orang demi menemui Kim Song-gun. Kim Jung-yeon berlari dan tiba di jalan yang sebelumnya dilewati oleh Kim Song-gun. Dia menemukan sandal dari botol bekas milik Kim Song-gun. Akhirnya wanita itu berusaha mengejarnya lagi, sedangkan Kim Song-gun sudah berada di halte untuk naik bis menuju gedung 63 atau gedung yang berlantai 63. Setelah berlari, Kim Jung-yeon hampir tiba di halte, tapi sayangnya bus yang ditumpangi Kim Song-gun telah berangkat dan Kim Jung-yeon tidak bisa mengejarnya. Saat Kim Jung-yeon putus asa dan dia hendak kembali, dia mendengar alarm pelatihan pertahanan sipil berbunyi.
yang menandakan seluruh aktivitas warga harus terhenti sesaat. Begitu pula bus yang ditumpangi Kim Jong-un. Hal ini dimanfaatkan Kim Jong-yeon untuk mengejar kembali bus yang ditumpangi oleh Kim Jong-un. Akhirnya setelah berlari sekuat tenaga, Kim Jong-un berhasil masuk ke dalam bis dan menemui Kim Jong-un. Wanita itu memperkenalkan dirinya kepada Kim Jong-un. Awalnya, Kim Jong-un bingung, tapi akhirnya dia sadar bahwa wanita yang ada di hadapannya itu adalah sahabat pena yang selama ini membuatnya penasaran, dan dengan rasa haru, mereka akhirnya saling melempar senyuman. Bus yang tiba-tiba bergerak membuat Kim Jong-yeon terjatuh dan tidak sengaja menjabat tangan Kim Jong-un untuk pertama kalinya. Dan film pun tamat. Film yang luar biasa, ada lucunya, sedihnya, dan romantisnya. Gimana menurut kalian dengan film ini? Perjalanan hidup dan kisah perjuangan Kim Jong-un yang bertahan dari keterpurukannya, dan Kim Jong-yeon yang melawan rasa takutnya. Ambil pelajaran positifnya agar bisa lebih bersyukur dan hidup lebih baik. Terima kasih semuanya, dan see you next clip, bye-bye.